Ibu di tempat yang bagus, bapak-bapak di tempat yang bagus, bapak ustaz dan ustazah ini dihormati harusnya. Jangan kecilkan kita. Karena di beberapa tempat saya selalu mendudukan ustaz dan ustazah di atas saya, karena dia orang berilmu. Ma makna ilmu? Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Jadi antum sekalian mengajarkan yang paling tinggi, bukan nyanyian, tapi Al-Quran. Nah, kenapa orang banyak hafal Quran? Dia pasai membaca Al-Quran, dia Masya Allah sholatnya bagus, tapi ternyata keluarganya berantakan. Kenapa keluarganya berantakan? Jangan-jangan, hati-hati perhatikan, jangan-jangan rekeningnya, uangnya masih ditempatkan di bank-bank konvensional. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Sekarang perhatikan ibu-ibu, kenapa kita kadang-kadang tidak bisa tidur pada waktu banyak. Ternyata itu adalah salah satu azab yang diberikan Allah dunia dan akhirat. Ketika kita selalu masih menggunakan uang-uang haram, ya, uang-uang haram. Ibu ketika ingin tampil, kepingin mendapatkan emas atau perak, Ustaz, Ustazah, kepingin dapat emas atau perak? Semua kepingin emas, tapi kenapa melakukan yang perak? Emas itu adalah ekonomi masyarakat, adalah syariah. Kita milih emas, harusnya syariah yang dipilih. Ekonomi masyarakat adalah syariah. Tapi kehidupan kita selalu memilih perak. Padahal perak itu adalah perusahaan ekonomi, rakyat adalah konvensional. Ya, perusahaan ekonomi rakyat adalah konvensional. Tapi kita masih senang selalu hadir di bank-bank konvensional. Limaza? Karena kita masih senang melihat bibir merah. Ibu-ibu ustazah, lihat nanti kalau masih punya suami, ya, kalau dia masih senang hadir ke bank konvensional, hati-hati, ini godaan untuk suaminya, ya, hati-hati. Bibir merah masih banyak di bank-bank konvensional. Karena kalau ngomong dengan ustazah harus ngomongnya seperti itu. Ingatkan Bapak, kita sudah ada bank syariah. Kenapa harus ke sana? Ya ustazah, sohe. Sudah ada yang tidur? Belum ya, kalau ada yang tidur nanti saya tanya loh. Saya biasa seperti itu kalau ngajar. Tapi ini karena ibu-ibu saya, guru-guru saya yang mengajarkan Al-Quran, saya harus hormati. Yang tidur silakan. Iya, ya. Kita buka. Jadi ini orang kafir yang teliti, Bapak Ibu sekalian, para ustadz dan ustazah. Orang kafir meneliti. Kita tadi dikabarkan oleh teman saya, sudah 22 tahun bank syariah ini muncul, tapi ternyata share-nya tidak sampai 5%. Ya, limaza. Nah, dia teliti itu. Kita mayoritas Islam, ya. Tapi ternyata yang pokoknya syariah, itu ternyata tidak lebih dari 8%. Ya. Ya. Tidak lebih dari 8%, tepatnya 8,2%. Ini orang-orang Islam. Wajar kalau dia hanya mencapai 5%. Pokoknya syariah. Mau untung mau rugi nggak mau tahu. Saya syariah. Ini ternyata hanya 8,2%. Sudah itu yang sering ini. Kalau ustazah, ustaz sudah mengajak, ini nanti akan membawa ini. Yang ikut arus. Ikut arus itu dia lihat siapa. Nah, dia bisa lihat ustadznya, dia bisa lihat ustazahnya, dia bisa lihat temennya, dia bisa lihat orang tuanya, dia lihat suaminya atau istrinya. Dia akan ikut itu. Ikut arus. Itu di atas 20%. Ya, tepatnya 20,4%. Nah, ini yang ikut arus. Nah, ini ada potensi, ya. Para ustadz dan ustazah membawa ini, yang ikut arus ini.
Nah kalau Mbak Ustazah sama ini masih rekeningnya saya dengar masih di bank konvensional, ya muridnya juga, para siswa, para santrinya ke bank konvensional. Ini kesempatan untuk mengajak saudara-saudara kita kembali ke jalan yang hak, dengan kebaikan, dengan ilmu. Karena kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Tapi kita banyak yang sudah ngaji ini ikut-ikutan, kata ustaz, kata ustazah. Ya. Padahal Allah kabarkan dalam Al-Quran di surat Allah. Ibu ingatkan saya, kita harus dengan ilmu dulu. Ini saya ngajarin guru PPG kan saya bawakan Al-Quran. Saya ingatkan kembali, buka di surat Al-Isra ayat 36. Surat ke-17. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ulan. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan Bapak Ibu sekalian, para ustaz dan ustazah. Makanya saya sebagai pendakwah Bank Syariah, saya tidak mau ikut-ikutan dengan yang lain. Saya membawakan din, saya bawakan agama ini, ya, agar supaya kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi kalau ada saudara saya yang melakukan mungkin tidak sesuai syariat, tolong ingatkan. Sama kita sebagai seorang muslim, ketika ada saudara kita yang tidak sesuai syariat Islam, kita mengingatkan, bukan menghakimi. Tapi kebanyakan kita baru tahu satu ayat sudah jadi Tuhan. Menghakimi mereka sesat, mereka salah. Padahal mereka belum pernah kita sampaikan kalimat Tuhan, Al-Quran, Al-Sunnah.